alternatif kedua. Pada alternatif pertama, itu asam sinamat disintesis dari 10,4 gram asam malonat dan 4,2 Sebentar, Mbak. Sintesis ini kan di P3 ya, berarti nggak dimasukkan. baik, Ibu. Oke. Berarti langsung ke reflux campurannya diendap kan, Ibu? Kok reflux? Emang di reflux? Reflux itu kan dipanaskan pada titik didih ya. Anda memanaskan, Mbak? Halo? Oke, coba dibacakan ke bawah agak cepat aja. Ya, jadi ini Anda pakai aseton ya. Larutkan filtrat dengan aseton. Kata-katanya yang jelas, Mbak. Iya, bukan kok filtrat. Kalau filtrat gitu ya, filtrat itu larutan, Mbak. Diendapkan dengan HCl, disaring, dicuci dengan air. Kalau kata-kata Anda di sini larutkan filtrat, padahal kan Anda udah dapat kristal asam sinamat ya, ketika P3 itu kan dicuci dengan air, diambil kristalnya, berarti kan endapan. Endapan itu istilahnya adalah supernatan, kalau filtrat itu larutannya. Berarti cara kerjanya kalau Anda mau dengan resolvatasi menggunakan aseton adalah ya, kristal asam sinamat yang diperoleh dari P3 kemarin dilarutkan dalam aseton gitu ya, dilarutkan dalam aseton, kemudian disaring pakai corong biasa, bukan corong Buchner. Kenapa? Kalau corong Buchner itu untuk menyaring ketika yang ingin kita dapatkan adalah endapannya. Kalau ini kan yang akan kita dapatkan larutannya, filtratnya. Jadi kristal asam sinamat hasil sintesis P3 dilarutkan dalam aseton, disaring menggunakan corong biasa yang dilapisi kertas saring, filtrat ditampung dalam botol timbang yang sudah ditimbang. Kemudian diuapkan pada suhu ruang gitu ya, di bawah lemari asam hingga bebas pelarut atau bobot konstan. Itu aja cara kerjanya, gitu. Nah, yang kemarin saya sampaikan, asam sinamatnya berapa gram dan seterusnya gitu ya, adalah supaya Anda bisa menghitung bobot teoretik karena untuk mengkaitkan antara P3 dan P4. Oke, ke bawah, Mbak. Nah, ini juga Anda bikin 2 alternatif. Maksud saya gini, Anda sudah paham belum gitu loh, dengan yang tadi saya sampaikan gitu kan sebenarnya kalau dari yang pretest kemarin itu nggak pakai air ya kayaknya. Iya kan? Gitu. Berarti yang pertama, tapi diperbaiki seperti yang tadi saya sampaikan. Terus ada lagi pertanyaannya? Silahkan. Masa hasil teoretik ini perlakuan ini proses sintesis udah nggak usah, Mbak. Berarti ya perlakuannya hanya kristal dilarutkan dalam aseton. Hasil teoretik teramati ya larut gitu ya dalam aseton gitu kan. Kemudian disaring, disaring ya filtratnya yang diambil gitu ya. Kemudian filtrat diuapkan gitu ya. Perubahannya dari tadinya larutan menjadi terbentuk kristal kembali yang berwarna kuning berbentuk jarum gitu. Kok ini jadi seperti hanya menuliskan teori gitu. Coba kristal asam sinamat murni, emang kamu bisa melihat itu murni? Kan enggak. Taunya kan hanya kristal berbentuk jarum berwarna kuning. Gitu. Kok ini ada filtrat asam sinamat, endapan beta alanin, tahu dari mana? Beta alaninnya kan sudah hilang ketika P3. Iya kan? Jadi kan hasil sintesis ditambah HCl, mengendap ya disaring, beta alanin, piridin dan asam malonat kan larut air. Otomatis sudah terbawa di
filtratnya, sementara yang Anda ambil adalah kristalnya atau endapannya. Kemudian mungkin nggak ada yang nempel di kristal mungkin, tetapi waktu P3 sudah dicuci pakai air. Berarti ketika masuk P4 seperti yang tadi saya sampaikan, itu antara piridin, beta-alanin, dan asam malonatnya itu udah nggak ada, gitu. Yang ada apa mungkin? Kemungkinan adalah pengotor yang tidak kita ketahui apa. Makanya tadi dilarutkan dalam aseton. Karena aseton melarutkan asam sinamat. Pengotor yang nggak tahu tadi apa, kemungkinan larut nggak, kita nggak tahu. Gitu, itu hanya upaya aja. Kemudian disaring, ya filtratnya ditampung dalam botol timbang yang sudah ditimbang, itu penting ya, botol timbang yang sudah ditimbang. Kemudian diuapkan pada suhu ruang di bawah lemari asam. Nah, perubahannya apa? Ketika dilarutkan, ya larut. Itu, kristalnya larut. Kemudian disaring. Disaring nggak ada dong pengamatannya, ya kemungkinan ada pengotor di kertas saring mungkin gitu, entah kejatuhan apa dari atap gitu kan bisa aja. Kemudian diuapkan. Nah, diuapkan ada perubahan yang terjadi, tumbuh kristal kembali gitu karena pelarutnya menguap. Itu. Kemudian Anda hitung rendemen. Ada yang mau ditanyakan lagi? Halo?